Selamat pagi, ini di Jepang jam 9.28. Kita lagi di pantai ya. Ini aku mau buatin video buat kalian karena kemarin banyak banget yang minta dibuatin video tutorial, video vlog, dan ada juga yang tanya aku lewat LPK atau enggak gitu ya. Jadi aku lewat LPK ya. Terus di Jepang ngapain? Kerja ya, bukan kuliah. Ada juga kemarin yang tanya, kuliah bang? Enggak, saya kerja di Jepang. Jadi mungkin di video ini aku mau buatin tutorial aja ya ke kalian yang pengen kerja di Jepang gitu ya, caranya gimana kan biar kalian mudah gitu, alurnya gimana gitu ya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe, comment, like, and share video ini. Bentar, kita sambil lihat ini aja guys, sambil lihat. Nah oke guys, ini kita pindah tempat karena di bawah tadi dingin banget ya. Ini kita di atas, tapi pemandangannya masih bagus ya di sini ya. Oke, mungkin yang pertama aku mau kasih info tentang visa di Jepang. Jadi di Jepang tuh ada 3 visa ya. Yang pertama visa Tokutegino atau TG, terus ada visa magang, ada visa Kijinkoku. Kijinkoku tuh engineering. Nah aku jelasin dulu satu persatu ya, plus minusnya apa, terus enaknya apa gitu ya. Kalau visa TG itu visa yang aku ambil ya, Tokutegino itu kalian visanya namanya visa kerja ya. Jadi kalian di Jepang itu sebagai pekerja gitu. Nah kalau gajinya dibandingin yang magang otomatis lebih gede kan gitu kan. Tapi ya nggak banyak-banyak banget gedenya gitu, selisihnya paling 1 atau 2 mang gitulah, nggak gede-gede banget lah tuh. Karena tergantung sama penempatan kalian juga gitu, sama UMR daerah Jepang juga gitu kan. Nah kalau Tokutegino itu kalian bisa milih job ya. Syaratnya kalian harus punya sertifikat bahasa dulu. Sertifikat bahasa itu bisa kalian ambil lewat ujian JLPT atau JFT. Kalau JLPT kalian harus punya N4 gitu. Kalau JFT kalian harus levelnya A2 gitu ya. Nah habis punya sertifikat bahasa, kalian harus punya sertifikat skill. Sertifikat skill atau specific skill worker itu singkatannya SSW. Ada macam-macam, itu tergantung minatnya kalian ya. Ada pengolahan makanan, itu buat kalian yang pengen kerja di pabrik, yang mungkin merasa kurang sama bahasanya gitu, kalian bisa ambil pengolahan makanan. Cuma agak susah sih SSW nya gitu ya, tesnya agak susah. Terus ada pertanian. Nah pertanian itu SSW nya pakai bahasa Indonesia, enak, itu cocok buat kalian yang pengen kerja di lapangan sambil nikmatin alam gitu kan. Itu cocok pertanian. Terus ada juga Kaigo. Kaigo itu perawat lansia. Nah kalau di Kaigo kalian cocok nih buat kalian yang pengen improve bahasa Jepangnya, skill kaiwa, skill ngomongnya kalian gitu. Karena di Kaigo kalian pasti 80% tuh ngobrol gitu sama lansia-lansia yang kalian jaga gitu kan. Kebanyakan cewek kalau Kaigo ya. Ya ada sih cowok, cuma beberapa paling yang di Kaigo gitu. Terus ada juga restoran, itu sama aja, bahasa juga harus bagus, kaiwanya ya, kaiwanya. Karena kan skill bahasa itu ada yang kaiwa sama skill tulis gitu kan, beda ya. Terus ada driver, ada juga
apalagi ya, TG banyak lah, nanti kalian bisa searching juga di Google atau di TikTok, macam-macam pekerjaan Tokotegino. Ada perhotelan tuh, perhotelan sama building cleaning. Itu yang Tokotegino. Terus yang magang, nah kalau magang itu kalian biasanya kontraknya 3 tahun. Nah kalau yang TG tadi ya, kontraknya itu biasanya 1 tahun perpanjang, 1 tahun perpanjang gitu. Kalau kalian mau perpanjang ya perpanjang, kalau enggak ya enggak, pulang ke Indonesia gitu. Kalau magang biasanya minimal 3 tahun. Ada sih yang 1 tahun, cuma jarang gitu. Nah kalau magang kebanyakan tuh kerjaannya kerja kasar, kayak kuli bangunan gitu, tapi ya jangan salah ya, itu gajinya lebih gede. Kalau yang tobi itu kebanyakan gajinya gede-gede tuh ya, karena kan berat kerjanya. Terus ada juga kayak penggalian tanah, pemasangan pipa. Terus kalau yang pengolahan makanan sama pertanian ada juga, cuma jarang gitu kan. Kalau kalian mau nyari takut kelamaan gitu ya, mending ambil yang ya itu kayak yang pemasangan pipa gitu kan, terus penggalian tanah, pemajatan tanah dan lain-lain. Itu kalian kerjanya ngapain ya, kalian bisa lihat aja di TikTok tuh banyak. Terus apa lagi ya, nah enaknya kalau magang kalian bisa berangkatnya tuh lebih cepat menurut aku ya, karena kalian nggak perlu sertifikat bahasa sama sertifikat skill gitu. Jadi misal nih kalian masuk ke LPK, nah ya ini jangan lupa ya, penting banget nih, kalian kalau mau masuk LPK, kalau niatnya magang, kalian harus cari LPK yang SO. SO tuh sending organizer. Jadi SO tuh resmi, kalian nggak bakalan dikirim ke sana ke sini gitu ya. Jadi langsung dari LPK-nya kalian ketemu sama perusahaan atau kumiai di Jepang. Itu kalau magang. Nah kalau TG kalian mau di LPK apapun bebas. Kalau mau masuk LPK mandiri pun bisa gitu. Tapi kalau yang magang nggak bisa ya mandiri, karena harus lewat itu tadi SO. Terus kalau mau belajar mandiri gimana, kalian bisa lihat di YouTube ya. Kalau mau aku buatin juga video pembelajaran, kalian bisa komen aja lah, itu nanti bisa aku buatin gitulah, insya Allah ya. Kalian pakai buku Mina 1, Mina 2 itu udah cukup, sama latihan-latihan soal, lihat perbanyakin lihat nonton YouTube, podcast gitu ya. Itu kalau mau belajar mandiri. Terus apalagi ya, magang gajinya kisaran 20 kotor itu magang. Terus biasanya kalau magang tuh banyak syaratnya, banyak tesnya, kayak tes fisik, tes penglihatan mata gitu ya. Terus apalagi ya banyak lah gitu ya. Sebenarnya sama sih, TG juga ada tes-tes kayak gitu ya. Terus yang ketiga ada visa Kijin Goku, visa engineering. Itu buat kalian yang S1, S2 ya. Kebanyakan yang dibutuhin di Jepang tuh S1 teknik, S1 informatika. Kemarin sempat juga lihat S1 manajemen, cuma dia tuh kayak di apa ya namanya ya, penata ruang kota gitu. Apa sih namanya gitu ya, lupa. Cuma biayanya ya agak mahal gitu ya engineering tuh. Tapi kalian enaknya di engineering kalian bisa ini bawa keluarga gitu. Terus gajinya juga biasanya lebih tinggi dari yang TG sama yang magang. Ada beberapa juga yang dia itu nggak perlu bahasa bagus-bagus amat gitu, yang penting sesuai gitu. Misalkan mereka butuh S1 informatik gitu, kalian punya, terus
bahasanya masih kurang. Nah itu biasanya masih bisa dibolehin ya, tapi tergantung sama perusahaan ya, masing-masing perusahaan beda-beda itu. Oke, mungkin itu aja ya video dari aku hari ini. Kalau misalkan ada yang pengen ditanyain, silahkan tulis di komentar, atau bisa juga chat di WhatsApp atau DM Instagram ya. Terus misal kalian pengen request, pengen dibuatin vlog apa gitu ya, silahkan komen aja di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke, bye bye.